Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, berjumpa lagi dalam mata pelajaran matematika. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat semua ya. Pada video kali ini, saya akan membahas bab selanjutnya, yaitu tentang persamaan dan fungsi kuadrat. So, siapkan alat tulis kalian. Pertama, saya akan menjelaskan dulu tujuan kalian menonton video ini. Setelah menonton video ini, kalian diharapkan akan bisa memahami maksud persamaan kuadrat dan bentuk umumnya, membedakan mana persamaan kuadrat, mana yang bukan persamaan kuadrat, memahami maksud akar persamaan kuadrat, menentukan akar persamaan kuadrat dengan cara memfaktorkan, dan memahami persamaan kuadrat yang tidak bisa difaktorkan. Oke, langsung kita bahas yang pertama. Persamaan dan fungsi kuadrat. Pertama, saya akan menjelaskan apakah itu persamaan kuadrat? Persamaan kuadrat adalah persamaan yang variabelnya memiliki pangkat tertinggi 2. Dengan bentuk umum, ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0. Dengan a tidak boleh sama dengan 0. Keterangannya, a adalah angka di depan x kuadrat, b adalah angka di depan x, dan c adalah konstanta atau angka yang tidak ada variabelnya. Oke, contoh 1. Di antara persamaan berikut, manakah yang merupakan persamaan kuadrat? X kuadrat ditambah 4x negatif 21 sama dengan 0. Ini merupakan persamaan kuadrat karena memiliki pangkat tertingginya 2 dengan nilai A 1, yaitu angka yang di depan x kuadrat, B-nya 4, angka yang di depan x, dan C-nya min 21 yang merupakan konstanta. Dan untuk persamaan kuadrat itu sendiri tidak terpaku pada variabel x saja. Boleh juga digunakan dengan variabel-variabel lain. Contoh, di nomor 2 ada 24y min 8y kuadrat sama dengan 0. Ini juga merupakan persamaan kuadrat. Kenapa? Karena memiliki pangkat tertingginya 2 dengan nilai A-nya min 8 dan nilai B-nya 24 dan C-nya 0 karena tidak ada nilai C-nya. Lanjut lagi, contoh lain, K kuadrat sama dengan 9. Ini juga merupakan persamaan kuadrat. Kita coba ubah dulu ke dalam bentuk umum. K kuadrat dikurangi 9 sama dengan 0. Dengan nilai A-nya sama dengan 1, yaitu koefisien di depan K kuadrat, B-nya 0 karena tidak ada koefisien di depan x, di depan k, dan c-nya negatif 9 sebagai konstantanya. Contoh 2, ubah persamaan berikut ke dalam bentuk umum persamaan kuadrat. 1. X kuadrat sama dengan 3x min 1, kita ubah ke dalam bentuk umum persamaan kuadrat menjadi x kuadrat min 3x. Kenapa menjadi min 3x? Karena dia berubah tempat dari ruas kanan ke ruas kiri, maka akan berubah tanda. Kemudian negatif satunya pun pindah ke ruas kiri menjadi plus 1 sama dengan 0. Ini bentuk umum persamaan kuadratnya. Contoh lain nomor 2. 2x kuadrat ditambah 5 sama dengan x dikali x min 7. Bagaimana merubah bentuk persamaan berikut ke dalam bentuk umum persamaan kuadrat? Yaitu dengan mengalihkannya. 2 dikali x kuadrat menjadi 2x kuadrat, 2 dikali 5 menjadi 10, kemudian x dikali x menjadi x kuadrat, x dikali min 7 menjadi min 7x. Lalu kita gabungkan, satukan ke dalam satu ruas menjadi 2x kuadrat. X kuadrat pindahkan ke sisi kiri menjadi min x kuadrat, 10 tetap pada sisi kiri, plus 10, 7x, min 7x pindah ke sisi kiri menjadi plus 7x, sama dengan 0.
sama-sama x kuadrat, maka bisa kita selesaikan menjadi x kuadrat ditambah 7x ditambah 10 sama dengan 0. Ini bentuk umum persamaan kuadratnya. Kita lanjut ke akar persamaan kuadrat. Apakah itu akar persamaan kuadrat? Akar atau solusi dari persamaan kuadrat adalah nilai-nilai x yang membuat persamaan menjadi 0. Menentukan akar persamaan kuadrat dengan cara memfaktorkan. Dengan bentuk umum, ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0. Catatannya, kita harus mencari angka yang jika dua angka dikalikan, maka hasilnya adalah c. Jika dua angka ditambah, maka hasilnya b. Contoh, tentukan akar-akar dari x kuadrat ditambah 3x min 4 sama dengan 0. Sebelum menentukan akar-akarnya, kita tentukan dulu nilai a-nya 1, b-nya 3, c-nya min 4. Kita harus mencari angka yang kalau dikalikan hasilnya min 4, kalau ditambah hasilnya 3. Angka berapakah itu? Berarti di sini angka min 1 dan 4. Kenapa? Karena kalau min 1 dikali 4 hasilnya min 4. Kalau min 1 ditambah 4 hasilnya 3. Maka pemfaktorannya x kuadrat ditambah 3x min 4 sama dengan 0. X min 1 plus 4 sama dengan 0. Kita turunkan x min 1 sama dengan 0, maka x nya sama dengan 1 karena berpindah ruas. X ditambah 4 sama dengan 0, maka x nya sama dengan min 4. Maka akar-akarnya 1 atau min 4. 2. X kuadrat min 15x sama dengan min 14. Ini kita rubah dulu ke bentuk umum persamaan kuadrat menjadi x kuadrat min 15x plus 14 sama dengan 0, dimana nilai a-nya sama dengan 1, b-nya negatif 15, c-nya 14. Cari angka yang kalau dikalikan hasilnya 14, kalau dijumlah hasilnya min 15, yaitu angka min 1 dan min 14. Min 1 dikali min 14 hasilnya 14, min 1 ditambah min 14 hasilnya min 15. Maka pemfaktorannya x kuadrat min 15x ditambah 14 sama dengan 0, yaitu x min 1 dan x min 14 sama dengan 0. Kita turunkan kembali, maka x nya sama dengan 1, x min 14 sama dengan 0, berarti x sama dengan 14. Maka akar-akarnya 1 dan 14. Yang ketiga, x kuadrat ditambah 5x ditambah 1 sama dengan 0, a-nya 1, b-nya 5, c-nya 1. Angka berapa yang kalau dikalikan hasilnya 1 dan kalau dijumlah hasilnya 5? Tidak ada. Kenapa? Berarti ini tidak bisa difaktorkan. Bagaimana cara menyelesaikannya? Maka kita gunakan rumus ABC. Jadi rumus ABC ini adalah rumus yang digunakan ketika menemukan persamaan kuadrat yang ditanyakan akarnya tapi tidak bisa difaktorkan. Bentuk umumnya ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0. Rumus ABC-nya
1 2, akar 1 dan 2 berarti min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Kembali lagi ke soal, berarti X kuadrat ditambah 5X ditambah 1 sama dengan 0. Kita masukkan ke dalam rumus X1 2 sama dengan min 5 plus minus akar 5 kuadrat min 4 kali 1 dikali 1 dibagi 2 dikali 1. Masuk. Maka hasilnya sama dengan min 5 plus minus akar 25 min 4 per 2 sama dengan min 5 plus minus akar 21 per 2. Karena sulit untuk diakarkan, maka hasilnya X1 nya akar ke-1 nya min 5 ditambah akar 21 per 2 dan X2 nya sama dengan min 5 dikurangi akar 21 per 2. Soal kedua, X kuadrat plus 4X min 12 sama dengan 0. Kita tentukan nilai A nya 1, B nya 4 dan C nya min 12. Kita masukkan ke dalam rumus X12 sama dengan min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Min 4 plus minus akar 4 kuadrat min 4 dikali 1 dikali negatif 12 per 2 dikali 1. Negatif 4 plus minus akar 16 plus 48 per 2 min 4 plus minus akar 64 per 2, maka akan didapat min 4 plus minus akar 64 itu 8 per 2. Maka X1 nya sama dengan min 4 ditambah 8 dibagi 2 berarti didapat 4 per 2 yaitu 2. X2 nya min 4 dikurangi 8 dibagi 2 sama dengan min 12 dibagi 2 sama dengan 6. Maka akar pertamanya 2 dan yang keduanya 6. Demikian tadi pembahasan tentang persamaan kuadrat dan cara mengubah persamaan kuadrat ke dalam bentuk umum, kemudian menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan cara memfaktorkan dan rumus ABC. Untuk pembahasan selanjutnya kita akan membahas diskriminan yang membahas tentang jenis-jenis akar. Terima kasih atas perhatiannya, jangan lupa untuk dipelajari baik-baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.